Oke, rekam. What's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. By the way guys, aku kadang-kadang ngeliat ke sebelah kanan karena viewfindernya itu layarnya ada di sebelah kanan. Jadi mohon maaf sebelumnya. But anyway, welcome again to No Cut No Edit session di channel aku. Jadi setiap bulannya buat teman-teman yang baru, aku pasti bikin sesi No Cut No Edit, dimana aku bikin topik-topik yang gak aku edit sama sekali. Jadi teman-teman bisa lihat real time, dan kita bisa sambil ngobrol bareng. Dan teman-teman juga kalau misalnya nonton ini bisa sambil skincarean juga. Tapi sekarang di video kali ini, biasanya aku bikin No Cut No Edit kan untuk morning skincare routine, atau night skincare routine, atau hair care, body care routine. Tapi sekarang dikemas dalam sebuah topik review guys. Aku bakalan review, tada, White Lab sunscreen yang terbarunya. Kalau teman-teman udah follow Instagram aku, pasti teman-teman tahu aku bakalan review ini sekarang. Dan ini tuh judulnya ya, aku mulai langsung aja biar nggak lama-lama. UV Shield Tank Sunscreen Gel SPF 50 PA+++++, ada 4 plusnya. Nah, karena ini No Cut No Edit, jadi aku bakalan langsung aja dulu ke teksturnya. Aku bakalan langsung pakai di depan kalian. Nanti sebentar bakalan aku ngobrolin soal ingredientsnya gitu loh. Langsung aja ya, aku udah pakai morning skincare tadi biar nggak lama-lama di depan kalian guys. Tapi aku mau kasih tahu bahwa kali ini atau pagi ini aku pakai skincarenya ada toner, terus serum, terus eye cream, sama moisturizer. 4 itu aja. Udah selesai aku apply tadi, produknya udah menyerap dengan sempurna juga. Dan tinggal aku akhiri skincare routine morning ini dengan White Lab sunscreen. Oke, pertama-tama langsung aja ya, aku akan mendekatkan diri kepada teman-teman. Nanti abis kita apply, baru kita ngobrolin soal teksturnya guys. Langsung kita apply ke jari aku dulu. 1, 2. Kayak gini guys teksturnya. Aku mau kasih lihat ke kalian lebih detail. Tuh. Jadi dia ada warnanya ya guys. Dia warna putih kayak gini. Tapi kalau kita pegang, terlihat creamy ya sekilas. Kalau kita pegang tuh, lihat tuh. Dia semi gel gitu loh. Tuh. Jadi teksturnya ini nggak berat sama sekali ya kalau dilihat kayak gini. Disclaimer dulu, bentar ini brightnessnya menyesuaikan. Disclaimer dulu kalau video ini nggak disponsori sama sekali ya. Jadi itu cuman info aja sih guys, disponsori atau nggak disponsori, you guys know aku selalu review kelebihan dan kekurangannya apa. So ya, dia teksturnya kayak gini. Dan sebelum aku lihat ingredientsnya tuh ya, aku sudah berpikir bahwa oh ini kayaknya chemical sunscreen deh gitu ya, karena emang seringan itu. Teksturnya memang gel yang apa ya, yang kalau dibaur tuh udah jadi transparan dan berbaur seperti air gitu tuh. Dan memang di list ingredientsnya itu dia termasuk ke atau lebih ke chemical sunscreen berdasarkan komposisinya ya. Langsung aja kita apply. Aku bakalan totolin dulu tuh guys. Jadi pas dia udah dibaur gitu ke kulit, dia udah nggak warna putih seutuhnya lagi. Ini aku cuman pakai lipstick sama alis aja ya guys, biar lebih presentable gitu. Teman-teman lihat akunya. Oh ya, by the way ini jari tengah udah habis. Jadi aku masih bakal ambil lagi yang jari telunjuk. Nah, kayak gini dulu ya kita apply-nya. Kita apply sama-sama bareng-bareng. Tuh. Jadi dia kayak gini. Nah. Aduh, aku lupa untuk apply di sebelah kiri dulu aja. Tapi ini aku udah coba pakai beberapa kali sih guys. Jadi aku udah ada di kepala yang mau aku share ke teman-teman. Sekarang aku mau tunjukkan. Pertama adalah bahwa ini tidak memberikan white cast tuh. Teman-teman lihat. Jadi ini before-nya, kalian bisa lihat lah ya yang aku belum baur.
dan afternya. Sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik ada sedikit aja, mungkin dari 1 sampai 10 tuh enggak, dari 0 sampai 10 tuh 0,2 kali ya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang nggak demen nih sama sunscreen yang ada white cast-nya, ini salah satu yang bisa menjadi pilihan. Tuh. Berhubung dia juga tergolong lebih ke chemical sunscreen ya. Finishnya kayak gini. Kita langsung aja dulu baur yang lainnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di layar, finishnya tuh glowing ya, dewy gitu. Dan ini persis feel-nya waktu aku pakai sunscreen Azarin. Itu hampir sama gitu loh feel-nya guys, sama sunscreen Emina yang skin body yang warna orange. Hampir sama kayak gitu feel-nya. Tuh. Tapi ini dia agak lebih cepat menyerap ya daripada yang lain. Nah, next aku bakalan pakai ini di leher aku. Tuh. Nah, ini udah nyerap loh guys, kalian lihat tuh. Dan aku bahas poin plus yang aku suka dulu ya. Pertama, dia enggak lengket. Tuh, feel-nya seperti kayak tadi, seperti aku bilang tadi, seperti kayak aku pakai sunscreennya Azarin. Cuman kalau si Azarin itu dia lebih terasa basah gitu ya, tapi rasa lembabnya tuh persis sama. Dan kalau Azarin lebih lama menyerapnya. Kalau si White Lab ini lebih cepet tuh menyerapnya. Mereka sama-sama chemical sunscreen. Nah, kelebihan dari White Lab, dia ini udah, walaupun dia chemical sunscreen, dia udah SPF, maaf guys ada motor, udah SPF 50 PA+++, dan harganya tuh di bawah 100.000, tepatnya 75.000 guys. Jadi kalau aku mau sandingkan dengan misalnya Emina Skin Body ya, itu juga sama-sama chemical sunscreen, terus di bawah 50.000 lagi. Cuman SPF-nya belum setinggi ini sih, ini SPF 50, terus PA-nya tuh ada 4+. Jadi 4+ ini mengindikasikan bahwa proteksi terhadap UVA itu yang extremely high protection. Jadi proteksi tinggi banget gitu, proteksi terhadap sinar UVA-nya dibandingkan dengan PA yang cuman plus atau plus atau 3++++. Ini dia 4+. Yang sejauh yang aku tahu plus ada 4 ini yang paling tinggi ya dalam suatu sunscreen. Jadi that's a plus point. Terus SPF-nya seperti yang udah bilang tadi 50 kan ya guys. Jadi teman-teman udah tahu kalau SPF itu adalah indikator untuk perlindungan UVB. UVB apa? Yang menyebabkan kulit kita terbakar, jadi merah, jadi hangus, dan juga bisa bikin iritasi gitu, bikin apa ya? Mengelupas. Nah, itu efek-efek buruk dari UVB ya. Terus kalau si UVA, itu SPF melindungi dari sinar UVB. Kalau PA melindungi dari sinar UVA. UVA ini yang memberikan dampak buruk seperti flek hitam, terus apalagi ya, bikin hiperpigmentasi tuh jadi lebih banyak, tanda-tanda penuaan itu juga disebabkan oleh UVA. Jadi indikator PA inilah yang melindungi dari UVA. Untuk konklusinya, SPF 50 ini tinggi ya untuk perlindungan terhadap UVB, dan PA 4+ ini tinggi juga untuk perlindungan terhadap UVA. Walaupun teman-teman mau UVA atau walaupun mau SPF-nya 50 atau 45, tetap semuanya harus di-reapply. Teman-teman pasti udah tahu itu. Oke, selanjutnya guys, nah ini nih yang aku agak kurang suka ya. Dia ada efek peeling nih guys, tuh kalian lihat, semoga kelihatan ya. Nggak tahu apa kelihatan atau enggak, pokoknya jadi kayak ada daki-daki putih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara lebih dekat, tuh dia ada, padahal dia harusnya nggak ada ya. Tuh, nggak tahu kalau teman-teman bisa lihat nih. Tuh.
Padahal harusnya dia nggak ada ya, karena dia lebih ke chemical sunscreen dan nggak ada white castnya. Cuman tetap ngepil gitu. Tapi aku bisa bilang ngepilnya itu masih lebih bisa aku toleransi dibandingkan ngepilnya Anessa. Kalian tahu kan, Anessa itu sunscreen favorit aku banget. Cuman kekurangannya memang dia powdery gitu. Jadi kalau aku mau pakai sunscreennya Anessa, pasti ketika aku nggak bakalan makeup berat, atau sebelum aku pakai sunscreennya, layer skincare di bawahnya itu, mau toner, serum, moisturizer, pasti itu sedikit aja, nggak aku apply banyak-banyak, nanti peel. Nah ini peel juga guys, tapi masih lebih ringan peelingnya dibandingkan Anessa, sehingga aku masih ya oke lah buat aku mau makeupan sehari-hari, nggak terlalu mengganggu ya menurut aku. Dan ya, finishnya sendiri kalau udah lihat dia dewy dan glowing, tapi ada tidak ada rasa berminyaknya sih ya menurut aku. Dia kalau untuk lengket 1-10 aku kasih 2 lah. Nggak juga lengket-lengket banget tuh. Gini aja, nggak mengganggu. Tapi masih lebih nggak lengket si Azarin. Cuman Azarin ya SPF-nya 45 sih. Kalau ini kan SPF-nya juga 50. Jadi itu untuk tekstur dan finish dan pemakaiannya. Sekarang aku, karena ini no content edit, aku udah tetap persiapkan guys, biar kalian bisa lebih memahami. Ini udah aku tulis beberapa komposisi sunscreennya. Kita masuk ke ingredients-nya dulu ya. Beberapa komposisi sunscreennya, ada 4 komposisi sunscreen guys di dalamnya. Pertama ada butyl methoxy dibenzoyl metan. Tuh, aku udah tulis di sini, dia melindungi dari UVA. Tapi kurang terlalu stabil, nggak terlalu stabil. Nggak terlalu stabil ini maksudnya dia cepat kehilangan gitu loh kekuatannya seiring berjalannya hari. Jadi nggak terlalu stabil. Itu, terus yang kedua, nah cuman butyl ini atau avobenzone ini dia bisa lebih kuat kalau dipasangkan dengan octocrylene. Nah, kabar baiknya octocrylene ini ada, guys tuh. Octocrylene ada di dalam sini. Dia melindungi juga dari bukan cuma UVA tapi dari UVB. Kalau si avobenzone tadi kan cuma dari UVA ya. Tapi kalau octocrylene bisa melindungi dari sinar UVB juga, dan dia ikut membantu menguatkan avobenzone. Jadi avobenzone yang awalnya kalau berdiri sendiri nggak stabil bisa lebih kuat. Jadi intinya UVA kuat kok perlindungannya. Tuh. Nah, habis itu ada yang namanya ethylhexyl methoxycinnamate. Dia melindungi dari UVB, tapi nggak terlalu stabil juga. Sama ini nih, ada, aku bacain ya, phenylbenzimidazole sulfonic acid. Dia sangat baik perlindungannya terhadap sinar UVB. Tuh. Dan dia juga stabil banget. Selain dia stabil banget, dia ikut menstabilkan juga si avobenzone yang tadi. Jadi avobenzone sudah dikuatkan pakai octocrylene, dikuatkan lagi pakai komposisi yang phenyl ini. Tuh. Jadi sampai sini perlindungannya terhadap sinar UVA maupun UVB bisa dikategorikan kuat ya. Tuh. Jadi dia total perlindungan sunscreennya ada 4. Ada 4 perlindungan sunscreen. Aku nggak tahu kalau aku udah sebut si ethylhexyl methoxycinnamate udah ya kayaknya ya. Jadi totalnya ada 4. Terus kita ke komposisi pendukungnya. Kalau di packagingnya itu loh guys, dia tulis ada niacinamide 2%, terus ada raikami, terus ada hyaluronic acid sama mugwort juga. Nah, niacinamide 2% ini memang ada ya, bener ya. Terus kalau raikami, tulisannya di daftar ingredients itu Artemisia capillaris guys. Jadi nggak akan kita ketemukan raikami di daftar ingredients tuh. Fungsinya untuk meredakan kemerahan dan sensitivitas kulit. Terus bisa juga membantu meredakan jerawat. Habis itu komposisi pendukung selanjutnya ada mugwort juga, tapi tertulis di daftar komposisi itu Artemisia vulgaris. Jadi 2 ya Artemisia, yang satu capillaris, yang satu vulgaris. Tuh. Yang vulgaris ini mugwort, dia hydrating sama meredakan radang sama iritasi juga. Terus ada hydrolyzed hyaluronic acid.
untuk menghidrasi dan melembabkan kulit. Sama ini nih, aku suka ada soothing sama calmingnya dari betaine, panthenol atau provitamin B5, ada allantoin sama ada lecithinnya juga. Jadi overall memang bagus sih ya komposisinya White Lab, baik dari sunscreennya maupun komposisi dari pendukungnya. So, menurut aku dia bisa untuk jenis kulit yang berminyak boleh, berjerawat juga boleh guys, sensitif juga boleh. Ini boleh untuk semua jenis kulit karena tuh dia tidak mengandung alkohol maupun fragrance. Ini nih salah satu kelebihannya. Jadi dibandingkan dengan sunscreen lokal chemical yang lain, misalnya Emina Skin Body ya, contoh, itu masih ada fragrance-nya. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka fragrance, bisa upgrade sedikit ke White Lab karena dia juga ada SPF 50, PA-nya juga banyak, plus kayak gitu. Habis itu aku mau ngomongin soal beberapa komposisi yang menjadi pertimbangan. Hanya ini nih satu, namanya triethanolamine. Nah, triethanolamine ini guys, kalau misalnya di dalam satu skincare tuh biasanya, waduh maaf guys, exposure-nya agak main-main. Kalau di komposisi satu skincare, triethanolamine ini biasanya aku temukan udah di tengah dan di bawah daftar komposisi karena dia mengandung rating komedogenik, yaitu 2. Nah, rating komedogenik ini kalian bisa cek di website Inky Decoder atau Skin Charisma, itu website untuk cek ingredient skincare ya. Rating komedogenik ini dia diberikan kepada suatu komposisi kalau komposisinya berdiri sendiri gitu loh guys. Jadi kalau triethanolamine ini berdiri seorang diri, rating komedogeniknya 2. Nah, kalau dia udah dicampurkan dengan komposisi yang lain, artinya formulasinya bukan cuma triethanolamine doang, rating komedogeniknya bisa sih untuk menurun. Hanya info ini cuman di paparkan aja sebagai bahan pertimbangan bagi teman-teman yang mungkin gampang komedoan, gampang beruntusan gitu ya. Dan tiba-tiba cobain sunscreen ini White Lab atau skincare yang mengandung triethanolamine terus tiba-tiba nggak cocok. Nah, triethanolamine ini bisa menjadi salah satu mungkin itu dia gitu loh penyebabnya, karena ada rating komedogenik 2. Dan kalau di sunscreen White Lab ini dia tuh ada di awal-awal daftar komposisi guys. Jadi aku kayaknya nggak bawa dosnya deh ke sini. Jadi dia masih di awal-awal daftar komposisi. Cuman di aku sendiri secara pribadi aman sih. Thankfully aman. Nggak ada beruntusan yang muncul dan nggak ada juga jerawat yang muncul. Jadi so far cocok-cocok aja. Kalau misalnya teman-teman mau tanya kusam atau enggak, sebenarnya nggak juga ya. Dari 1 sampai 10 aku mau kasih 4 lah. Kenapa? Karena mau bilang nggak kusam juga, kalau misalnya aku tetap nggak akan rekomendasiin teman-teman pakai ini terus keluar rumah. Seenggaknya timpalah ya dengan BB cream atau bedak tabur supaya nggak kelihatan kusam-kusam banget gitu ya. Tapi kalau mau bilang kusam banget juga, tapi kalau mau bilang kusam yang sampai nggak mau pakai sunscreen ini, kusamnya parah banget, nggak yang kayak gitu, no, sama sekali enggak. Dan kalau misalnya aku mau memilih sunscreen yang chemical sunscreen, ini sih nice guys, karena komposisi yang tadi it's super nice. Sekarang aku mau lanjut makeupan guys di sini. Jadi karena ini no cut no edit, aku bakalan langsung juga tunjukin aku makeupan sehari-hari kayak gimana di atas sunscreen ini. Seperti yang aku bilang tadi, kekurangannya adalah dia masih agak peeling gitu loh guys. Jadi kalau kalian geser-geser gini agak kerasa ada dakinya, tapi nggak terlalu yang parah gimana. Dan aku mau kasih lihat ke kalian untuk teman-teman yang pemakai makeup tuh segimana sih, apakah mengganggu atau enggak. Sebenarnya aku udah coba juga dan nggak gitu ganggu sih guys, lebih bisa ditoleransi gitu. Ini aku pertama mau pakai concealer aja dulu. Aku cuma mau makeup simple aja biar relate ya sama teman-teman, karena pada umumnya kita nggak makeup heboh gitu kan setiap hari. Jadi cuma sunscreen aja. Dan aku bakal blend cuma concealer aja. Aku bakal blend pakai sponge cushion. Dan nanti sebentar aku bakalan kasih lihat juga ke teman-teman
Gimana sih kalau reapply si sunscreennya White Lab ini di atas makeup? Kalau kalian mau reapply, kalau kalian bukan tipe pemakai makeup dan mau reapply guys, itu monggo reapply aja langsung gitu, nggak masalah. Atau kalau misalnya kalian tipe yang kurang nyaman, boleh dicuci muka dulu, nggak perlu pakai sabun. Terus langsung aja reapply sunscreennya. Misalnya di siang hari gitu ya. Tergantung ke preferensi teman-teman masing-masing. Karena aku pengguna makeup, kalau misalnya teman-teman, kalau teman-teman misalnya masih bingung gimana cara reapply sunscreen, aku udah kupas tuntas di video yang akan aku link di description box down below. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di sana. Oke, concealer udah guys. Tuh, kalian lihat ya. Ini aku tap-tapnya sama sekali nggak ganggu sih, thankfully. Padahal dia, seperti aku bilang tadi, peel off ya. Tapi asalkan kita makeupnya di tap-tap kayak gini, itu menurut aku masih nggak masalah sih. Makeupnya tetap nempel guys. Kayak gitu. Habis concealer, aku akan langsung pakai blush on. Blush on ini blush on powder dari Perfect Diary. Oh ya, aku lupa bilang kalau concealer tadi itu dari Matte for Makeup. Aku pakai shade yang N1. Kalau yang Perfect Diary ini aku pakai shade yang 02. Nggak tahu kalau dia masih ada di Indonesia ya, atau masih ada di Shopee-nya. Tapi ini aku lagi sering pakai. Selain ini, alternatifnya aku juga suka pakai yang Emina Chiclet guys. Itu juga enak. Sedikit aja. Kayaknya udah kebanyakan deh. Kayak gini. Sebentar, kita reapply bareng-bareng ya. Jadi ini tetap akan no cut no edit video. Hanya aku bakalan pencet off aja, terus bentar pas mau reapply aku tinggal pencet on aja, kayak gitu. Oh ya, teman-teman, aku mau jawab satu pertanyaan di sini. Ada teman-teman yang tanya, "Kak, kalau misalnya aku tuh kerjanya kan dinas malam ya, terus aku tidurnya pagi, nah itu gimana? Harus pakai sunscreen atau enggak?" Sebenarnya aku pernah jawab, tapi aku ulang ya di sini guys. Malam of course nggak pakai sunscreen ya, karena sunscreen namanya kita melindungi diri atau kulit dari sinar matahari. Malam nggak ada matahari, apanya yang mau dilindungi. Jadi malam nggak perlu pakai sunscreen, it's okay. Pakai aja skincare seperti biasa. Cuman kalau misalnya kamu tidur pagi, habis cuci, aku sarankan kamu pastikan tidurnya di ruangan yang jendelanya benar-benar ditutup ya. Jadi pastikan bahwa sebentar kamu tidur itu nggak terpapar sama cahaya apapun. Jadi lebih aman lah ya, lebih safe. Tidak akan terpapar UVA, karena UVA itu dia bisa tembus jendela gitu loh guys. Jadi feel free sih nggak pakai sunscreen, asalkan kamu tidurnya itu di tempat yang minim atau sama sekali nggak ada exposure ke cahaya. By the way, ngomong-ngomong soal cahaya, si White Lab ini dia mengklaim bahwa dia bisa melindungi dari blue light. Blue light itu yang kita dapetin dari screen, mau laptop, mau HP nih yang paling sering kita pegang pasti ya. Dan blue light itu sadar atau nggak sadar berkontribusi terhadap hiperpigmentasi, walaupun nggak se-ekstrim matahari ya. Jadi noda-noda hitam yang susah hilang itu juga ada efeknya dari blue light. Nah, ini bisa dilindungi dari blue light. Ada klaimnya seperti itu, dan aku percaya bahwa kalau diklaim seperti itu berarti udah diuji coba dong ya guys. Sama SPF-nya juga kalau sudah dinilai dinempelin 50 gitu, berarti udah diuji coba juga layak untuk diberikan atau dilabelkan SPF 50 sama PA++++. Aku sempat lihat, maaf guys aku mau batuk. Maaf banget. Aku sempat lihat di Shopee, di keterangan Shopee-nya dia klaim SPF 50 terus ada 2 plus lagi, SPF 50++. Wah, itu kalau emang bener sama dong dengan Anessa. Tapi Anessa dia physical sunscreen, ada physical sunscreen-nya. Kalau si White Lab ini, kalian tahu kan Anessa tuh mehong banget ya. Kalau SPF 50-nya juga ada plusnya. White Lab juga cuma di bawah 100.000, SPF 50 ada plusnya juga. Cuman kalau ini chemical sunscreen. Tapi itu cuman infokan di sosial media gitu, nggak di labelin di sini SPF 50 plusnya, cuman SPF 50 doang tanpa plus gitu. So I don't know apakah benar SPF 50 plus
atau cuma SPF 50 doang. Tapi terlepas dari semua itu, tetap sunscreen harus di apply. After blush on, aku mau pakai mascara guys. Dan mascara yang akan aku pakai adalah dari Hyper Curl Maybelline. Aku bakalan ini dulu, jepit bulu mata, tapi cuman sekedarnya aja, yang penting udah naik, karena ini cuman daily makeup aja. Dan langsung aku aplikasikan maskara. Yap, kayak gitu aja. Kalian udah lihat bedanya? Ini cuman supaya mata kita kelihatan seger aja sih guys. Oke. Oh ya, teman-teman, kalian pakai sunscreen apa sekarang? Coba komen di kolom komen di bawah ya. Nanti aku akan baca dan bakalan aku love. Aku udah cukup banyak cobain sunscreen, tapi apakah ada sunscreen yang belum aku coba? Oh, Pure belum aku coba. Aku baru beli yang powdernya, tapi belum coba juga. Apalagi ya guys, kira-kira yang kalian mau aku coba? Komen ya, dan below. So yeah, yang harus memperhatikan aja, kalau dari segi komposisinya, untuk sunscreen White Lab ini hanyalah si triethanolamine yang ada retin comedogenic 2 tadi. Tapi pada kenyataan aku pakai, untungnya nggak ada efek buruk apa-apa. Jadi terlepas dari itu semua, ini punya komposisi yang bagus-bagus semua guys. Ada menenangkan, ada mencerahkan, terus komposisi meredakan iritasi juga ada, dan yang bagus untuk jerawat juga ada. Jadi buat teman-teman yang jerawatan, boleh juga coba pakai sunscreen yang White Lab ini. Oh ya, ini ada sertifikat halalnya juga loh guys, Majelis Ulama Indonesia. So that's a plus point if you guys really need that. Kalau kalian perlu info-info seperti itu, aku bakalan info. Ini juga nggak dibilang sih kalau cruelty free, tapi I don't know, hopefully dia nggak tes di binatang ya. But ya, kayak gitu untuk review kali ini. Yang paling bagus adalah dia tidak mengandung alkohol, tapi tetap ringan, karena alkohol itu kan biasa untuk membuat suatu tekstur jadi lebih enak dan lebih lightweight ya. Ini tetap lightweight. Kalau udah pakai makeup pun udah enggak terasa berat sama sekali sih guys. Sunscreennya di bawah makeup. Cuman ini dia, satu, agak sedikit aja bikin gerah. Nggak berat, cuman entah kenapa aku agak lumayan keringetan. Cuman nggak padahal aku pakai AC ini juga guys, dan biasanya nggak akan segerah ini kalau aku pakai sunscreen. Dari 1 sampai 10 aku bakalan kasih 4 lagi aja. So ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau dari segi ingredients, dari segi no alcohol, no fragrance, dan keseluruhannya, aku rekomen ini untuk semua jenis kulit. So feel free to try. Lagian dia cuman di bawah 100.000, yaitu 75.000. Udah dapat SPF yang tinggi, PA-nya juga tinggi, dan berbagai macam komposisi pendukung lainnya. Oke guys, untuk sekian aja untuk review lengkap, tekstur, dan lain-lainnya ke teman-teman. Semoga bisa membantu. Aku tinggal bakalan balik lagi sebentar buat reapply, dan teman-teman bisa lihat langsung gimana caranya aku reapply, dan apakah White Lab ini tetap enak-enak aja atau gimana pas reapply di atas makeup. Oke guys, see you again untuk sebentar ya. Alright guys, rekam lagi. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya di hari yang sama waktu aku mau filming itu mau langsung aku retouch di siang harinya, tapi ada sesuatu dan lain hal yang bikin aku nggak sempet gitu buat rekam pas aku retouch sunscreennya White Lab. Jadi sekarang aku mau kasih lihat ke kalian retouchnya. Udah di hari yang berbeda sebenarnya. As you guys can see, aku ada di ruangan yang berbeda dan udah pakai baju yang berbeda juga. Tapi langsung aja ya, kita akan retouch ini biar kalian bisa lihat gimana sih kalau retouch si sunscreen White Lab ini di atas makeup. As you guys can see, aku udah pakai makeup. Ini sebenarnya udah dari pagi sih, aku cuma retouch lipstick doang.
Nah, biasanya kalau aku retouch itu aku bakalan total-totalin dulu. Dan aku pasti selalu bawa sponge cushion nih. Terutama untuk model sunscreen yang liquid atau creamy kayak gini, pasti aku bakalan retouchnya pakai sponge cushion. Pertama, aku akan taruh dulu di jari seperti biasa. Terus aku bakalan total-totalin dulu tuh. Kayak gitu. Nah, sebenarnya aku udah beberapa kali ya retouch pakai ini, dan menurut aku dia kalau misalnya di retouch tuh ya tetap nggak rasa berat sih, dia tetap enak-enak aja, teksturnya bisa ngebaur gitu sama makeup. Tapi ya kalau misalnya kita makeupnya yang tebel, pasti bakalan luntur dong makeupnya. Kalau misalnya makeupan yang tebel, aku saranin retouch sunscreen tuh pakai sunscreen yang bentuk powder aja dibandingkan sunscreen yang bentukan creamy kayak gini. Nanti makeupnya bakalan rusak. Nah, di sini aku bakalan langsung aja tap-tap gini, tuh. Mana-mana aja kan, dia bisa ngebaur aja gitu sama makeupnya. Asal di tap-tapnya pelan-pelan dan nggak digeser. Dan ini tuh kalau di retouch sensasi dinginnya dapet ya, nggak tahu kenapa. Jadi ada rasa sejuk-sejuk kayak gitu. Tinggal di tap-tap aja. Bentar guys, aku ambil kaca dulu. Karena ini aku cuman ngaca di viewfindernya kamera. Ini aku pakai sponge cushionnya makeover btw. Tuh, nah, di atas makeup dia jadi finish glowing juga. Tinggal di gituin. Satu hal tuh nggak boleh nggak boleh digeser ya. Biarkan dia menyerap aja gitu loh. Nah, nanti at some point itu akan tetap ada tuh seperti peel off-nya, kalau kalian bisa lihat tuh ada peel off-nya. Maaf guys kalau kedeketan. Nah, kalau ada peel off-nya gitu biasa aku cuma tap-tap pakai jari aja. Tuh. Oke lah buat daily ya. Tapi kalau buat acara penting, aku nggak saranin sih retouchnya pakai sunscreen ini. Ini gitu. Dan jangan lupa retouchnya di leher juga. Kalau leher sih biasa, kalau digeser pun gak masalah. Aku cuman ambil sisa-sisanya aja. Dan karena leher tuh gak terlalu banyak makeup yang ditaruh, biasanya aku bakalan retouch ya langsung aja gitu digosok pakai tangan. Tuh, it's okay. Oke, jadi kayak gini kira-kira hasilnya setelah retouch sunscreen White Lab di atas makeup. Oke sih, overall aku bakalan kasih dia nilai 7-8 lah. Ringan banget juga di kulit. Cuman level yang bikin kusamnya aja yang agak sedikit lebih kusam daripada chemical sunscreen yang biasanya aku pakai. Tapi nggak terlalu ngeganggu gimana. As you guys can see dari yang video pertama tadi, kalau udah pakai bedak, pakai apa, udah teratasi sih semuanya itu. And yeah, that's all buat retouch. Aku seneng sih karena retouchnya tuh kayak sejuk-sejuk gitu dan teksturnya tetap terasa light di wajah, dan once dia udah meresap dan menyatu gitu sama makeup, ya udah terasa biasa aja. So, aku rekomen atau enggak buat kalian cobain si White Lab sunscreen ini. Aku termasuk rekomen sih, apalagi kalau misalnya kalian suka sunscreen chemical yang ringan tapi punya perlindungan yang cukup tinggi, yaitu SPF 50 terus PA++++, yang mana ada kandungan skincare-nya juga, yaitu niacinamide, mugwort yang bisa menenangkan kulit. Yay, that's all for today's video guys. Semoga kalian punya pertimbangan dan punya lebih banyak inspirasi atau ya referensi lah buat mau beli atau enggak sih sunscreen White Lab ini. Tapi ini enak banget kok dibawa kemana-mana. Kalian lihat sekecil ini tuh, itu nggak makan tempat sama sekali, masuk ke dalam tas tuh, gampang banget buat dibawa-bawa. Jadi aku cukup suka juga packagingnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli, tinggal langsung aja cek description box dan below. Nanti aku akan taruh link pembeliannya di sana.
thank you guys so much for watching, dan thank you for staying in my no cut no edit video. Nanti bakalan kita ketemu lagi di video selanjutnya yang diedit of course, karena no cut no edit sebulan sekali aja. Bye bye guys. Oh ya, good luck, semangat skincareannya, dan jangan lupa follow aku di Instagram ya guys, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube, rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, and beauty, skincare, and more. So yeah, bye bye. Thank you guys so much for watching.